فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كان Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Utama Geraha Wisata Hotel School Semarang kepada beliau yang terhormat Ibu Heni Yuliastuti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan guru kita, orang tua kita, mursiduna Syekh Kiai Haji Saadi Al-Badawi. Semoga beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan kesehatan dan dimenangkan dalam dakwah-dakwahnya. Amin. Yang kami hormati Bapak Iswar Aminuddin selaku Sekda Kota Semarang yang saat ini masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Asisten 2 Kota Semarang. Yang sangat saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Bapak Dr. Andes Budianto SHMHum. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Juga selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, mungkin belum rawuh, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak teman-teman dari organisasi, ada PHRD, IHGM,
teman-teman Pak Alek juga yang sudah rawuh, Bu Ana, Bu Iin, teman-teman Alisa, HMC, dan tentunya jamaah Asamawat, dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku, para yatama yang sudah hadir di tengah-tengah kegiatan hari ini, yaitu tablik akbar. Dan insya Allah untuk mohon doanya, kami ingin meresmikan gedung Geraha Wisata Hotel School Semarang. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bersilaturahim, insya Allah bertolabul ilmi dalam kegiatan tablik akbar Majelis Dzikir Asamawat Distrik Semarang, sekaligus mohon izin untuk peresmian gedung Geraha Wisata Hotel School Semarang. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah toladan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabatnya yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, kami sangat bangga, sangat haru, dan tentunya sangat berterima kasih atas kerawuhan panjenengan semuanya dalam pagi hari ini, sehingga kegiatan tablik akbar hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Tentunya ini semua berkat kerja keras teman-teman panitia, baik teman-teman panitia dari Grawis Ehbar maupun dari teman-teman Asamawat Distrik Semarang. Saya mohon maaf atas kekurangan yang tentunya kami siapkan, tempat duduk yang mungkin kurang nyaman. Bapak Ibu tamu undangan, mohon izin, mohon maaf lesehan, saya mohon maaf atas keterbatasan ini. Dan tentunya saya sangat berterima kasih matur nuwun atas kerawuhan mursyid di tempat kami ini, yang beliau sudah meluangkan waktunya, karena dengan kesibukan beliau yang luar biasa, biasanya tiap hari beliau melakukan pengobatan, beliau berkenan menghadiri dan hadir di tempat kami. Ini adalah suatu anugerah bagi kami, dan tentunya kami mohon maaf dan terima kasih kepada ibu saya yang hari ini berkenan datang ke Semarang walaupun tidak bisa datang di tengah-tengah kami karena alasan kesehatannya. Beliau tidak berkenan dan alhamdulillah berkenan untuk datang ke Semarang. Terima kasih juga keluarga besarku dari keluarga almarhum Mas Joko yang sudah datang, dan keluarga kami, adik-adik maupun kakak kami yang sudah datang untuk memberikan doa restunya. Terima kasih Datuk yang luar biasa juga sudah rawuh di sini. Tentunya kami hanya bisa memohon kepada Bapak Ibu semuanya doa restunya, tempat kami ini semoga menjadi tempat yang penuh berkah, yang memberikan manfaat. Anak-anak yang belajar di Geraha Wisata mudah-mudahan cepat mendapatkan pekerjaan dan tentunya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Karena itulah kami juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang hari ini juga sudah rawuh, yang beliau yang luar biasa di tengah kesibukannya, seperti Pak Nurholis yang repot ngurusi hotelnya tapi berkenan berbagi ilmunya untuk mendidik anak-anak bangsa untuk menuju masa depan agar lebih sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tentunya saya secara pribadi tidak akan bisa berbuat apapun kecuali kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih Pak Joko, kakak saya yang sudah rawuh. Monggo bisa ke transit dulu, nggak apa-apa. Sekali lagi kami mohon maaf ya Bapak Ibu, tempatnya yang ala kadarnya di tengah jalan. Terima kasih Pak RT, Pak RW, Pak Lurah yang sudah memberikan izin kami menutup jalan. Tentunya ini tidak mudah bagi kami karena kami termasuk penduduk atau warga baru
kami diberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga hari ini alhamdulillah bisa berjalan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita semuanya, membalas budi baik Bapak Ibu semuanya, dan melipat gandakan segala kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi matur nuwun atas kerawuhan panjenengan semuanya, dan mohon maaf mungkin ada satu dua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya kami mengaturkan terima kasih atas panjenengan semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kalau ada kurangnya itu karena kebodohan saya, kalau ada kelebihannya karena Allah yang menuntun saya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun, membimbing kita semuanya senantiasa dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kami doakan guru-guru kami juga yang di Semarang, Pak Bambang, Mas Amin, yang selalu sabar menemani kami semuanya dengan keluarganya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki yang berlimpah untuk panjenengan semuanya. Amin. Itu saja yang kami ucapkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Leni selaku Direktur Utama dari Geraha Wisata Hotel School. Yang berikutnya kami harap sambutan dari beliau Bapak Dewan Pendidikan Kota Semarang, yaitu Bapak Dr. PS Budianto SH MHum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Sekda Kota Semarang Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT. Belum rawuh ya Pak Tris ya? Yang terhormat guru kita Syekh Kiai Haji Saadi Al-Batawi. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Geraha Wisata, yang saya hormati Direktur Geraha Wisata dan jajarannya, yang saya hormati para dosen dan tenaga kependidikan Geraha Wisata dan jajarannya, yang saya hormati hadirin dan tamu undangan semuanya yang berbahagia, khususnya jamaah As-Samawat Al-Maliki Rahimahullah. Yang utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama hadir bermuajaah silaturahmi pada acara pengajian atau tablik akbar sekaligus peresmian gedung wisata yang megah ini. Kalau kita melihat dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat yang begitu cepat ini dalam berbagai aspek kehidupan, ini membuat kita semua harus ikut terlibat, walaupun itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah khususnya dan lembaga pendidikan baik dari PAUD sampai perguruan tinggi. Maka dalam proses penyiapannya harus melihat pada kebutuhan masyarakat dan industri. Sedangkan pendidikan itu sendiri diawali dari input, proses, dan outputnya adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter. Bahwa kita sadari bersama majunya sebuah bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tentunya di segala bidang. Kualitas sumber daya manusia di segala bidang itu sangat ditentukan oleh mutu dan kualitas guru dan dosen di segala bidang. Oleh karena itu tanggung jawab guru dan dosen yang cukup berat, menyiapkan mengolah sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul, dan juga yang berkarakter. Karena 21 tahun lagi, pada tahun 2045, target bangsa Indonesia mewujudkan Indonesia Emas. Kebetulan bertepatan dengan usia 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia menargetkan diri menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya, yang kalau kita lihat usianya negara itu sudah ratusan tahun. Salah satu cara untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 tidak lain tidak bukan hanya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter itu. Untuk itu, tanggung jawab lembaga pendidikan tinggi harus mampu berperan mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter tersebut. Kalau saya selaku Dewan Pendidikan Kota Semarang yang merupakan representasi masyarakat Kota Semarang, turut bangga dan berbahagia dengan selesai dibangunnya gedung wisata yang megah ini. Tentunya ini menjadi langkah nyata dan komitmen Lembaga Pendidikan Tinggi Wisata Semarang untuk turut mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Menjadi harapan kita bersama bahwa lembaga pendidikan tinggi tentu saja menempati posisi yang sangat sentral, memiliki ekosistem yang baik, penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, skill, keterampilan, dan potensial untuk mengembangkan inovasi. Tetapi kita harus akui, di luar pendidikan tinggi ada industri yang langsung bekerja di lapangan dan praktek langsung di lapangan, ada ekosistem kewirausahaan, ada research and development, dan ini merupakan sumber pembelajaran yang baik bagi generasi muda kita, apalagi dalam pendidikan vokasional. Ini merupakan inisiatif yang perlu kita dukung dan kita apresiasi. Tetapi selain penyediaan infrastruktur di dalam kampus, dan yang juga sangat penting adalah akses mahasiswa
untuk magang. Akses mahasiswa untuk belajar sambil bekerja, learning by doing di dalam industri minimal 1 semester. Itulah inti dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bahwa mahasiswa diberi akses dan didukung untuk belajar kepada siapa saja dan di mana saja yang bisa memberikan pengetahuan, keterampilan baru yang relevan, yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Tinggi Gerawisata harus mampu mengembangkan inovasi model kerjasama dengan para pihak untuk menemukan cara-cara baru, cara-cara baru untuk menemukan model yang saling menguntungkan dan menghasilkan nilai tambah. Semoga harapan Lembaga Pendidikan Tinggi Gerawisata dapat tercapai dengan baik, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berkarakter untuk mendukung program Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Sedangkan keberadaan gedung Gerawisata ini diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar dan mendorong riset yang semakin berkualitas. Sebab kita sadari bahwa riset memiliki peranan penting dalam kemajuan pendidikan tinggi. Akhir kata, saya atas nama masyarakat Kota Semarang menyampaikan selamat atas diresmikannya gedung Gerawisata Semarang. Semoga dengan adanya fasilitas ini segenap sivitas akademika dapat lebih termotivasi untuk mengembangkan pembelajaran dan riset dalam rangka turut berkontribusi memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat, Gerawisata semakin sukses dan semakin hebat. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha-usaha kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, mursyid kita, pimpinan Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki Jakarta, yang terhormat Syekhuna Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat dan panjang umur, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kehadiran beliau akan menambah keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para sesepuh, bini sepuh yang sangat kami muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, serta
seluruh jamaah, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi menjelang siang yang cerah ini kita semua selalu dalam lindungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, bagaimana pagi hari ini, sehat semua? Kalau boleh saya bertanya, ini hari ini dengan kedatangan guru kita dari Jakarta, kira-kira bahagia apa enggak nih? Rasanya kalau bisa mah beliau cepat turun ke sini ya. Tapi alhamdulillah kita beri kesempatan beliau untuk rehat sejenak. Mohon izin mengisi waktu, mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua. Alhamdulillah saya juga ikut bahagia kalau selama ini berkutat di Majlis Zikir As-Samawat di Jakarta, yang kedua di Desa Kohot. Karena majlis kita sekarang kan tempatnya dua, pusat kegiatan sekarang 90% itu dilaksanakan di Desa Kohot ya. Paku Haji tidak jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Kita bisa melihat bagaimana setiap hari tamu-tamu berdatangan tanpa henti, baik yang punya hajat, baik yang sakit, baik yang memang niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua kedatangan itu akan terus menambah keberkahan buat kita semua. Hari ini kita bahagia karena kita diapit dua. Yang pertama baru kita tinggalkan bulan terakhir, yaitu bulan Zulhijjah. Ini bulan akhir. Closing tahun baru Islam adalah Zulhijjah. Kemudian masuk kepada opening, yaitu bulan Muharram. Kita tinggalkan bulan Zulhijjah, kita masuk bulan Muharram. Saya meminjam bahasa Mursyiduna Syekhuna Kiai Sa'di Al-Batawi. Mari kita lihat, indah rasanya. Kita dihantarkan pada penutup akhir tahun dengan bulan Zulhijjah. Ada apa di bulan Zulhijjah dan apa yang dilakukan di bulan Zulhijjah? Di bulan Zulhijjah ini kita lihat seluruh umat Islam dari penjuru dunia berkunjung ke tempat manusia yang luar biasa. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mari kita lihat, beliau mengajak kita berpikir. Kata Syekhuna Kiai Sa'di Al-Batawi, di bulan Zulhijjah ini coba lihat apa yang Allah sampaikan di surat Al-Hajj. Paling tidak lihat di ayat ke-77. Ini solusi. Di ayat 77 ini Allah menegaskan kepada kita dengan panggilan, ya ayyuhallazina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini Pak Ibu sekalian ya. Di bulan Zulhijjah, di surat Al-Hajj ini akhir tahun ditutup. Lihat, aku panggil kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembah Tuhan kalian, dan berbuat baiklah, niscaya kalian akan bahagia. Ini PR dari beliau untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin bahagia rupanya ada dua persyaratan. Yang pertama, sujudlah, ruku, sujud, sembah Tuhanmu. Jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Siapa saja yang ingin bahagia, pertama jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Saking Semarang 5 waktu sholat ya. Alhamdulillah. Tapi ingat, ayat ini belum ditutup. Setelah sholat jangan diputus. Wa'alul khaira, berbuat baiklah, baru la'allakum tuflihun. Sekarang saya mau nanya nih, kira-kira ada orang sholat tapi berbuat jahat, bahagia apa sengsara? Bahagia apa sengsara? Sholat 5 waktu, melanggar hukum, melakukan tindak pidana korupsi misalnya, kira-kira bahagia apa menderita? Menderita.
kita. Jadi persyaratan bahagia itu dua. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua berbuat baik. Mudah-mudahan hari ini bukti kita ingin berbuat baik. Oleh karena itulah majelis zikir as-samawat, Bapak Ibu sekalian, ditutup dengan menutup akhir tahun Hijriah di bulan Zulhijjah dengan menyebar 1.600 paket daging kurban ke berbagai penjuru dari mulai bandara sampai ke Tangerang, Banten. 1.600 paket. Mereka mengucapkan, Bapak Ibu, Masya Allah, yang jarak makan daging, datang, Assalamualaikum, bawa daging. Mereka ucapan apa kira-kira? Indah nggak kira-kira? Ya Allah, fakir miskin, nenek-nenek yang rumahnya gubuk. Saya dari tadi lagi nengok kanan kiri, di sini nggak ada gubuk ya. Ya Allah, di sana tuh gubuk tuh banyak luar biasa. Rumah cuma 3x3. Ada yang buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa mencari apa-apa. Datang jamaah Majlis Zikir As-Samawat, datang yang mendapat perintah dari Pak Kiai Sa'di Al-Batawi, hantarkan daging ini, bawa uangnya, bawa sembakonya. Mereka mengucapkan apa? Alhamdulillah. 1.600 ucapan Alhamdulillah keluar dari fakir miskin. Maka ditutup itu, hati-hati. Kalau kau sholat 5 waktu tapi tidak peduli terhadap nasib mereka ini, apa? Allah menegaskan, mana buktinya? Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika, sholat. Tapi setelah itu wanhar, berkorbanlah. Mudah-mudahan kemarin juga di Semarang melaksanakan ini menambah kita semakin berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muharram kita tinggal, Zulhijjah kita tinggalkan, datang tahun baru Muharram 1446 Hijriah. Ada apa di bulan Muharram? Mursyid kita menegaskan, lihat, tutup akhir tahun dengan kebaikan, bukalah tahun yang baru dengan kebaikan. Sudah dapat videonya kemarin? Hari Minggu, hari Ahad, tanggal 14 Juli 2024. Majelis kita punya hajat apa kemarin? Halo? Belum beredar semua? Ya, santunan 1.000 yatim. 1.000 yatim dari di Jabodetabek itu semua kumpul. Mereka datang dihantarkan oleh mursyid kita. Dihias Tanjung Burung yang indah 20 hektar. Masjidnya yang semestinya selama ini kanopinya itu dengan bunga-bunga, kemarin berubah dengan balon merah putih. Anak-anak bergembira, mereka bahagia. 1.000 yatim. Kenapa? Karena awal tahun Allah kembali menyindir kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, Bapak Ibu, betapa beruntungnya kita berada di bawah naungan Majlis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Akhir tahun bukan hura-hura, awal tahun bukan maksiat, akhir tahun dengan menebar 1.600 paket daging korban, membuka tahun yang baru dengan 1.000 anak yatim yang berbahagia. Maka hari ini mereka mendapat tempat yang terhormat. Indah mereka ada di sisi di hadapan saya ini. Mereka bahagia hari ini, terhormat mereka, ditaruh di tempat yang tertinggi, dihantarkan dengan menu yang indah. Mudah-mudahan kebahagiaan mereka menjadi wasilah Allah turunkan rahmat buat negeri yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisam bil hablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anfusakum qabla an tahsabu.
yang kami hormati, yang saya cintai, saya banggakan dan saat ini guru saya, orang tua saya, bapak saya, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Budianto, yang saya selalu minta petua, mohon doa dan segalanya untuk kebahagiaan kita bersama. Wabil khusus Romo Kiai sesepuh, bini sepuh, pegangan hati semua jamaah dalam rangka meniti menuju surganya Allah, Al-Mukarram Romo Kiai Muhyiddin Yasyid Sa'adah Al-Batawi bersama seluruh rombongan dan keluarga besarnya. Mugi-mugi Gusti Allah selalu memberikan rahmat kesehatan, kesabaran, amin, kemudahan, kelancaran dalam rangka menjaga umat ini supaya kita lebih bahagia di dunia. Yang saya hormati wabil khusus Sobil Bait Ibu Haja Heni Herbulan Joko Siswoko SEMSI. Beliau sudah menyumbangkan segalanya untuk masa depan bangsa, negara, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Bapak tadi mengatakan bahwa pendidikan itu bebannya berat. Kalau saya yang berat, beban saya ketimbang itu. Beban saya masih berat ketimbang itu. Jadi kalau tadi beban saya lebih berat dari itu. Wabil khusus yang punya gracia, guru saya, orang tua saya sudah rawuh dari tadi malah Pak Ibu. Ini menandakan semua hadir itu seluruh elemen ada. Saya kebetulan di Dinas Tenaga Kerja yang memang tugasnya adalah memberikan kemudahan dalam rangka informasi dan lowongan kerja. Jadi kemudahan, sehingga kadang kami di Disnaker dipilih semboyan oleh wali kota, bangga dari wong Semarang, gampang boleh kawin, bolehnya gampang, diterima sih itu angel ya. Ya karena kalau tidak berat saya untuk menerima, jadi ya saya mempermudah informasi. Jadi silakan ke kantor, kalau misalnya Pak saya kok nganggur, klik saja sudah ada. Kalau enggak ya Semarang-Siker.id, klik itu nanti kan ada informasi, ada lowongan di mana, tesnya di semua tesnya di Disnaker kalau tiap hari Rabu dan Kamis. Silakan informasi, klik itu. Karena Pak kita itu dipeseni Bapak Budi, jare wong murid mikir patang murid. Wong murid mikir si murid, wong murid mikir urip, wong murid mikir si murid, wong murid mikir meh mati, kalau wong murid mikir si mati. Wong murid mikir urip, kata beliau adalah yang boleh ilmu. Carilah ilmu kemana saja ilmu, tetapi ilmu yang baik secara etika, ilmu yang benar secara akidah, sehingga itu yang menjaga, tidak semua. Karena banyak orang pintar tapi orang bener gitu loh. Ono aparat diseret, gitu kan? Ono kiai di sini-sini, gitu ya. Karena apa kadang ilmunya punya, tetapi caranya tidak. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, at-thariqu qamamu minal madha. Tidak banyak orang punya ilmu tapi tidak mampu bagaimana cara mempraktikkannya. Sehingga kita mulai cara menakar ilmu yang kayak apa. Maka batin nomor 1, pikiran nomor 2. Gerakan batin dulu, baru pemikiran kita. Jangan akal dulu baru batin. Bapak itu, geraha wisata itu mulai dari ke dulu tahap ke tahap, berjuang terus. Bukan untuk dirinya sendiri, seluruh masyarakat. Tetapi geraha wisata juga punya keterjangkauan, tidak mampu semua, tetapi memberi sarana, kemudahan, kelancaran, barokah. Banyak orang sekolahnya dhuwur, masih nganggur. Tapi nyata sekolah di geraha wisata hanya setahun sekian, cepat kerja. Ini kita bersama-sama. Karena apa? Ibu-ibu dimanapun semua berharap kepada anaknya hanya satu kata, yaitu kerja. Anakku wis kerja. Kerjanya yang bilang itu amanat dari lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku menjadi pandu ibu. Jadi menyiapkan pandu-pandu bagi ibunya semua.
Apa itu pandu? Penuntun. Apakah anak itu jadi penuntun ibunya sehingga membanggakan? Ada itu proses semua. Proses semua dari lingkungan, dari dirinya semua. Dan yang mengatur Allah, bukan silakan kita menginginkan kehendak, tapi Allah yang mengatur. Bukan karena hasil usaha kita, tapi karena Allah sendiri. Jadi jangan ada orang kemudian gawe dalan, jebule rasa dilewati. Ya mau sekolah ini, itu kehendak Allah punya kehendak. Ini semua yang diupayakan oleh Geraha Wisata menyiapkan sarana prasarana. Alhamdulillah Pak Sekda sudah kelihatan dari sana. Yang terakhir Bapak Ibu, kita mari bahagia dengan senyum dan tertawa ya Bu. Pak, sakit tertawa. Sebab zamannya Covid, ada Covid nih loh Pak. Jenenge Covid konora gitu. Konora teko, konora kerja, konora makan. Jadi virus ini namanya konora. Cuma telinganya orang pasti bilangnya corona. Jadi konora. Konora kerja, konora mlebu. Pak kita di rumah Bu, yang tertawa sambil jalan-jalan itu loh, sehat Pak. Terus saya SMS sama Covid, kenapa orang yang jalan-jalan tanpa Covid itu sedang menikmati nikmat Allah, saya tidak berani menyentuh. Maka tertawa adalah nikmat Allah yang kita berikan, yang kita sajikan agar kita bahagia. Tapi aja mbuyu dhewe mengko amburan teko. Matur nuwun Panaya Al-Mukarram Bapak Sekretaris Daerah, Insya Allah Wali Kota Semarang sampun rawuh, Bapak Kiai Haji Iswar Aminuddin MP. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sutrisno atas sambutannya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekda Kota Semarang. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya. Mohon izin Pak Sekda, saya berikan kesempatan untuk memberikan sambutan, memberikan motivasi kepada kita semuanya agar warga Kota Semarang ini makin sejahtera, makin makmur dan sebagainya. Kepada beliau mohon izin kepada Bapak Sekda Kota Semarang, Bapak Haji Insinyur Iswar Aminuddin MT, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dari sana saya dengar Pak Tri nopo kok ono nopo mau tarona konora yang saya hormati pimpinan Majelis As-Samawat Al-Maliki, Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, kemudian Presiden Direktur of Geraha Wisata Hotel School Ibu Heni Yuliastuti, juga hadir senior saya Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang Bapak Dr. Andes Budianto SHM.Hum, kawan-kawan Forkopimcam Semarang Barat, para ketua organisasi profesi, serta seluruh jamaah majelis Sikor As-Samawat Al-Maliki dan seluruh jamaah majelis tabligh akbar pada pagi hari ini yang insya Allah dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di dalam acara tabligh akbar bersama Mursyiduna Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi dalam rangka peresmian gedung baru kampus Geraha Wisata Hotel School Semarang. Selawat serta salam marilah tak henti-hentinya kita sanjurkan kepada Nabi kita, Nabi Agung
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu atas nama pemerintah Kota Semarang sekaligus atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada Geraha Wisata Hotel School yang pada pagi hari ini kita akan menyaksikan peresmian pembangunan gedung baru ya Ibu Heni. Sebuah kebanggaan, kebahagiaan bagi kita semua datang di tempat acara ini untuk mensyukuri, untuk memberi sebagai tanda kita bahwa ada kawan kita, ada sahabat kita, ada saudara kita yang terus berjuang untuk kita bersama-sama beliau untuk membangun sumber daya manusia yang insya Allah niat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi pemerintah Kota Semarang apalagi dengan kehadiran sekolah ini kita berharap bahwa akan memunculkan generasi-generasi yang bisa berbuat lebih baik bagi Kota Semarang. Pendidikan yang seperti inilah yang kita harapkan. Yang sering Pak Tri sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang bingung, Pak, kita itu sudah punya banyak sarjana, kita punya daki-daki titele, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di Kota Semarang. Bingung Bapak Ibu sekalian, itu piye gitu. Tetapi jawaban tentang kebingungan daripada Pak Tris, alhamdulillah dijawab tantangan itu oleh Bu Heni. Tepuk tangan buat Bu Heni. Bu Heni, Kota Semarang akan menjadi sebagai pusat simpul ekonominya Jawa. Kenapa kita katakan demikian? Karena kawasan industri terpadu Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Demak, kebutuhan tenaga kerjanya berapa? 750.000 orang. Itu ada 3 kawasan, belum lagi di daerah Brebes. PT Jarum membangun pabrik susu terbesar di Asia Tenggara. Kebutuhan lahannya ratusan hektar karena akan apa? Akan ada kandang sapi, pemeliharaan sapi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir akan segera dibangun. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Bahwa tantangan kita menjawab kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kawasan industri dimaksud. Apa toh Pak kepentingannya Kota Semarang? Semarang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena terbangunnya 3 kawasan industri dan berpindahnya ibu kota negara kita. Belum lagi terbangun Jogja, Solo, Semarang yang hari ini tol ke-3 kabupaten, 3 simpul tersebut akan sudah tersambung. Pantura sebentar lagi tolnya akan selesai, akan segera dibangun sampai ke Jawa Timur. Tol Semarang Jepara juga dibutuhkan, tahun 2026 mulai terbangun. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Bu Heni hari ini pasti akan kemudian terserap di seluruh wilayah Kota Semarang, karena kebutuhan tentang perhotelan, sarana prasarana kota pasti dibutuhkan oleh 750.000 tenaga kerja yang akan bekerja, baik tenaga dari luar negeri, apa istilahnya Pak Tri? Tenaga migran. Itu banyak kebutuhan yang mereka butuhkan. Semarang akan kita lengkapi dengan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh mereka. Salah satunya produk tenaga kerja yang akan dihasilkan oleh Geraha Wisata ini. Kita doakan bersama agar kemudian sekolah ini akan bisa lebih bermanfaat bagi Kota Semarang secara khusus maupun Jawa Tengah secara umum. Matur nuwun, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Mohon izin masih di tempat ini Pak Sekda, kita akan melakukan santunan yatama karena sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah cinta kepada fakir miskin dan juga para yatama. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang yang menyantuni anak yatim, mengurusi anak yatim, maka mereka akan dekat dengan Rasulullah sebagaimana dua jari, jari telunjuk dan juga jari tengah. Di Majelis Tiga As-Samawat melalui guru kita Mursyiduna Syekh Kiai Sa'id Al-Batawi mengajarkan kita semuanya, terutama di Distrik Semarang, di dalam pengajian jangan cuma hanya tolabul ilmi saja, jangan cuma ngajar ngaji saja, tetapi harus ditunjukkan dengan akhlak. Salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Maka hari ini kita akan saksikan bersama secara simbolis untuk santunan anak yatim, bertemunya antara ulama dan umara. Kita sambut bersama dengan bersolawat guru kita, orang tua kita, leader kita Mursyiduna Syekh Kiai Sa'id Al-Batawi dengan bersolat bersama-sama. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Mohon bisa berdiri Bapak Ibu. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal alfati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Langsung sholatullah salam. Baik Bapak Ibu, kalau kita selawatan terus anak yatimnya bingung. Selawatnya berhenti dulu. Oke. Kunci surga di depan kita ini. Apa Sekda? Kabar pendidikan, ini kunci surga Pak. Saya murid saya kalau mengundang nggak ada anak yatim, saya nggak datang. Kami anak. Ya. Jadi kalau ada undang saya murid dan yang yatim itu pengkhianat. Baik, karena hari ini ada orang di pemerintahan kita sebagai sosialisasi atas kejayaan negeri bangsa ini. Hari ini kita sosialisasi sebagai pemahaman ideologi. Ini Pancasila bukan ideologi, tapi kita punya ideologi. Ideologinya dari sini. Bukan ceramah nih apa? Karena mesti diguri juga nih orang pemerintahan. Orang pemerintahan sibuk. Tapi hari ini kumpul sama ulama. Oke. Kak Semarang mudah-mudahan berkah. Amin. Pemerintahannya selalu dirahmati Allah. Amin. Lihat karomah para wali songo. Panjenengan para wali songo, aku kalau hadir sebagai muridnya Mangli. Lihat ini disambut dengan keberkahan.
ya kita nyantunin bareng-bareng sama pejabat pemerintahan. Dan ini ke sini. Saya satu aja. Saya monggo Pak. Wah, api ya? Ya. Alhamdulillah. Panjenengan saya semalam dikasih tahu. Beliau bilang aku titip buku. Siapa nih nyanyi? Ini kalau malam ya, nanti sebuah nanti kita ngapain dulu. Setelah sambutan yatama, kita ada seremonial untuk pemotongan kita yang sudah disiapkan oleh panitia. Ini doain. Amin. Saya di Jakarta, di Jakarta Barat. Daerah Perkembangan, tapi Maju Suka ada di titik 2 mereka. Saya mau di saya tadi saya terus saya tadi buka sampai 12 gitu. Yo, saya sebenarnya yang wakili. Ya, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, arahnya ke sini nggak apa-apa ya. Fotonya apa ini? Sama potong dulu. Sama. Dah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk orang berikutnya kami mohon kepada Bapak Sekda Kota Semarang Mursyiduna Syekh Kiai Al-Batawi, kemudian Ibu Heni untuk melaksanakan potong pita yang sudah disiapkan. Potong pita, kemudian penandatanganan prasasti yang ada di sini. Ya, biar didokumentasikan kamera lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Mohon untuk ke dalam untuk tanda tangan prasasti. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sekda, di mana dia peduli kepada bangsa dan negara, kepada kedua orang tuanya saja tidak peduli. Maka hari ini kita sangat bahagia kedatangan oleh beliau. Maka saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau, oleh semangat beliau. Kepada beliau Mursyiduna Syekh Kiai Sa'di Al-Batawi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu mesti ke depan supaya kelihatan nih. Kan saya jauh-jauh dari Jakarta ya. Tapi orang Jakarta api loh, Bu. Ya, hari ini orang Betawi ketemu orang Jawa, ketemu orang Sunda, jadi gado-gado ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa su'ajmain. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, saya emang habis nangis. Kenapa saya nangis? Bahagia karena saya menyambung amanah guru saya, Mbak Mangli. Ya, saya juga membawa amanah dari mana para sunan-sunan Wali Songo ini dengan kearifan lokalnya yang betul luar biasa. Hari ini sebagai anak bangsa, kita sudah berada di tahun Hijriah 1446. Berarti yang sudah tua dekat kematian. Nun sewu, hari ini kita ada Pak Sekda, ada juga TNI-nya, ada kepolisiannya, ada dari pendidikannya, ada penysepuh, ada ulama, ada para asatid, ada asatidah. Ada apa kumpul kayak gini? Kok kearifan lokal itu luar biasa? Para wali sangga ini kearifan lokalnya luar biasa, tidak pernah tergoyahkan. Lihat, hari ini kita belajar. Kenapa? Di sini harus ada pendidikan yang dimana di dalamnya adalah untuk mensupport agar berjalan pemerintahan. Karena kota Semarang ini adalah kota strategi yang dimana di dalamnya dari arah timur dan barat kita di tengah-tengah, yang sangat menjanjikan untuk mencetak kaderisasi, untuk kita juga berbicara berbisnis dan untuk pendidikan. Maka lahirlah ibu kita ini luar biasa. Lihat, Ibu Hedi ini beliau bikin pendidikan agar bisa mengkonsumsi bagaimana ekonomi kita ke depan menjadi baik. Kalau beliau ngajarin, kalau kami sudah berjuang, ya kami dengan Mas Tisman ini, kita insya Allah doain Bu, tahun ini kita punya program itu kuliner kita 50 restoran dulu. Buat apa kita menyerap tenaga kerja? Enak, murah, bergizi. Baik, kearifan lokal ini luar biasa Bu. Panjenengan pasti kenal Syekh Ja'far Shadiq ya? Kenal Syekh Ja'far Shadiq? Kenal? Nendi? Sunan Kudus ya? Kok terkenal soto Kudus? Udah bicara kuliner. Dari seorang aulia Allah, Sunan Kudus, kok ada soto Kudus? Kok ada lagi jeneng Kudus? Lah semuanya karena kearifan lokal beliau masuk ke dalam dakwah di Jawa ini punya strategi. Tidak boleh bicara tentang mayoritas. Jangan bicara mayoritas dulu, minoritas kita kerdilin, nggak boleh. Jadi bagaimana mayoritas melindungi mayoritas, minoritas akan melihat yang mayoritas. Nah kita kena kagak nunjuk aja, saya paling benar piye. Nah apa kearifan beliau? Masuk
Nah, makanya sekarang kita di kota Semarang ini jadilah ikon. Mindset kita nih mesti berubah. Apa seni-seni ini? Masuklah nih, kita diajarkan belajar melihat sejarah. Sejarah yang dari kota suci Mekah dibawa ke Jawa Tengah, Jawa Timur ini untuk membuat sejarah. Loh, kok sejarah yang ada nggak pernah paham? Kita nggak pernah bikin sejarah, malah ngajuin sejarah. Nah, banyak kan orang kampung kita ini, Islam kita ini, yang mayoritas bagaimana bicara tentang Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulamanya kecolongan sama Yahudi. Dia penjenengan ya? Tak saya bilang neko-neko ayat, lagi. Kalau sopok. Makanya Nahdlatul Ulama ini tetap porsinya kembali kepada ajaran tauhid, kembali kepada yang bawa. Oh iya, NU bicaranya tulak pinggang, DP. Kenceng gua sampean. NU bicara DP. Mana NU-nya? Kok sampean lihat apa? Akhirnya dirusak tatanan ini loh. Mana akhirnya? Dirusak tatanan ini, akhirnya hancur mulai. Nih, NU itu kembali kepada pelajaran tauhid. Gandeng pemerintah, yuk bareng jalan, pikirkan bagaimana ideologi negeri bangsa ini masuk. Makanya panjenengan belajar. Sopo Sunan Kudus masuk di sila pertama dan sila kedua. Opo ketuanya masa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beliau sebagai seorang aulia, ada beliau seorang kekasih Allah. Gak boleh jelek-jelekin, tapi punya strategi. Panjenengan gak usah makan daging sapi, makan daging kebo. Karena kalau makan daging sapi, panjenengan nanti dibilang ajarannya melindungi mayoritas. Minoritas tidak pernah dipikirin. Oh keren. Nun sewu, Jabar Sodik, aku rawun di Semarang ini loh. Ya kalau ente kan nggak ngeliat, susah. Kalau saya kan dikasih ngeliat jadi takut lah. Nah ini diajarkan demi keutuhan berbangsa dan bernegara, agar terjalin ukhuwah, saling memahami konsep ideologi. Makanya masuk beliau. Pada akhirnya apa? Dibeli tempat ibadahnya, beli. Itu strategi. Coba kemarin, wah saya nak udah dewe ya, saya nak udah dewe, wah kurus opo nah, ora. Tapi nih kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu intan surha yan surkum wa yasabit aqdamakum. Hai orang beriman, ini sekelompok orang beriman. Orang beriman itu bukan seorang. Kalau orang beriman hanya seorang, nggak maju. Rasulullah Shallallahu punya 4 tipe manusia yang punya human resource development. Dia bicara konglomerat. Makanya hari ini kita punya konglomerat tuh, udah ada konglomeratnya nih. Pengusaha Utsman bin Affan radhiyallahu bicara ahli strategi. Penasehat ada Abu Bakar As-Siddiq. Ada ahli ilmu kembali bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bicara tentang strategi bagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini, strategi untuk kuliner. Ya kan? Begitu Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau seorang tua yang selalu menasihati para tuh, nasihatin tuh yang namanya Danrem, Pangdam, dan Ramil, nasihatin juga tuh sekda, sekwildanya, wali kotanya, jangan sampai pakai rompi kuning. Tahu oren? Innalillahi. Nah, iya, karena kalau siapa saja yang sudah pakai rompi oren akan merusak tatanan sejarah bagi keluarganya, seperti merusak tata keluarganya Abu Jahal dan Abu Lahab. Masuklah season haji, pulang dari haji bawa pembaharuan agama, masuklah Wali Songo, dibikinlah tata sejarah oleh beliaulah pembawa sejarah, beliaulah membawa pembawa sejarah. Loh pulang haji kok masuk sel, pulang haji masuk sel, umroh udah berapa kali, haji berapa kali,
Di sana tuh tidak ketemu Milata Ibrahim, tidak belajar telapak Nabi Ibrahim, tidak belajar istrinya kepada Bunda Siti Hajar, anaknya tidak belajar pada Ismail, makanya pulang diikutin setan karena kagak ngerti waktu wukuf di Arafah. Di Arafah wukuf, man Arafah nafsahu, fakon Arafah roba, kenali dirimu, siapa yang menciptakan. Tuh, makanya begitu selesai haji di surat Al-Hajj berjuang masuk hari ini tatanan bagaimana hijriyah. Di hijriyah ditulis sama Allah, woi aro'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu kalian pendusta-pendusta agama, tahu menghardik anak yatim, fakir miskin, tidak diajarkan konsep ideologi negara, tidak diajarkan strategi negara, tidak peduli dengan yang lain, korupsi di mana-mana. Lihat, beliau sholat, apa? Beliau pendusta. Nih, makanya pulang ini para wali sama ini datang merubah tatanan cara mindset berpikir. Tuh, banyak pendusta agama. Sudah berapa pemimpin pejabat negara masuk ke kategori saya rompinya oranye apa hijau? Di KPK ada yang hijau nggak? Tuh, di KPK ada yang pakai hijau nggak? Ada. Nih, kenapa kata lo akan sangat kalian membuat sejarah terpuruk bagi keluarga dan keturunan saudara, makanya belajar sejarah ini kepada Fir'aun. Bagaimana Fir'aun Latatullah, sejarah yang beliau ukir adalah sejarah yang terpuruk di muka bumi ini. Maka kata Allah, aku memikan dia. Bagaimana dinasihati oleh Musa alaihissalam? Mereka tetap kuloi kilo, kulo sopo, DR keblak. Makanya diabadikan hari ini pada bulan dimana datangnya Hijriyah. Hei Musa, kamu hijrah dari Mesir, tinggalkan Fir'aun, jangan takut, aku bersamamu. Dikejar beliau, lihat pertolongan Allah, laut pun dibelah, bikin sejarah. Kemudian baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, bikin peradaban baru. Karena kalau Rasulullah ada di kota suci Mekah, nggak bakal bikin sejarah. Karena sudah bertumpu persoalan sejarah dari para nabi. Beliau hijrah. Hijrah apa belajarnya? Membuat sejarah, mengukir sejarah baru. Hijrah ke Madinah, Human Resource Development, yang dikembangkan apa? Dalam rangka mencetak manusia bermoral, beradab, beriman dan bertakwa. Mulai ditanya, terus ngapain ke Mekah? Mau panjenengan kagak ngerti kok. Datang cuman apalagi datang ke Mekah, gak ngerti juga akobah. Dididik dulu, ajari dulu, belajar dulu. Panjenengan besok mau haji, mau umroh, datang dulu kayak membuat sejarah di Indonesia. Pak Wali sana datang ke Wali Songo, jangan minta wangsit. Assalamualaikum ya aulia, wahai kekasih-kekasih Allah, aku datang kepadamu berbicara melihat bagaimana engkau menjadi orang-orang yang bersoleh dan bertakwa. Aku datang hari ini belajar bagaimana engkau belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Nangis di depan makom para aulia, ngakui dosa sama Allah, ngakui lalai. Ajar lihat panjenengan sopo yang di hadapan sampean, jangan melihat kuburan, tapi lihat ajaran. Lah kalau panjenengan nanti datang ke Mekah, ke Madinah, melihat kuburan Rasulullah, nih ini peradaban. Maka momentum hijriah ini bergolak semua. Belanda sibuk memata-matai orang Islam. Harus dicatat setiap umat Islam yang pulang haji, namanya musyiha, karena akan membuat sejarah pergolakan. Momentumnya berjihad di jalan Allah untuk melindungi negeri bangsanya, untuk bisa juga memahami konsep ideologi negerinya. Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan lagi terusik. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai anak bangsa harus jadi manusia yang punya adab,
sebagai anak bangsa. Inilah makanya jadi incaran sampai saat ini bagaimana Pancasila kita robah. Bapak pernah dengar Pancasila ini dirubah? Pernah dengar? Itu kejahatan nasional, itu makar nasional. Semuanya diem loh. Saya teriak di Jakarta, berani robah Pancasila. Saya sudah punya siap 1 juta pisau yang akan gorok leher kalian, dan saya irup darah kalian halal. Nggak ada yang tangkap saya. Berani tangkap? Kata TNI, waduh, yang nyuarin saya. Karena ini satu-satunya strategi menghancurkan Islam dulu dijaga kuat oleh Nahdlatul Ulama, bahwa negeri bangsa ini yang berdaulat, berbangsa, bernegara. Kita para ulama-ulama itu gerasa kerusuk ke seluruh pelosok. Ajarkan bocah-bocah cilik, ajarkan semua memahami tentang agama. Itu kerjanya NU, bukannya oleh-oleh duduk, bukannya oleh-oleh minta JP. Saya medus buat sampean. Tugas ulama mulia. Nih, maka Kota Semarang ini jadikan momentum hari ini sebagai cikal bakal mengukir sejarah baru. Bukan para wali songo aja. Amin. Lihat pendidikan yang ada hari ini. Ya, kalau penjenengan, kalau saya ceramahnya begini, ceramahnya kenegaraan. Bukan masalah kenegaraan, tapi ini yang sangat urgensi, Pak. Ini yang dibangun. Rasulullah punya produk. Kok mestinya ditiru pulang haji. Apa ya? Ini niru jenggotnya ditiru. Jenggot dan panjang-panjangan. Bukan akhlak. Inama bu'istu liutami lima kali akhlak. Ditiru Yahudi datang. Pak, lutut. Lutut, jenggot panjang, tapi pelit. Ya gak apa-apa, saya bicara apa adanya. Kalau saya bilang, wah di sini NU. Wah, saya ini muridnya Mangli. Saya juga muridnya Sasok Abbas Alawi Al-Maliki. Saya Muhammad. Saya bertanggung jawab bagaimana NU ke depan. NU harus betul eksis kembali pada masyarakat. Ya, mau protes sampean? Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan kita mayoritas punya NU, tapi bagaimana NU sebagai mayoritas bisa jadi contoh kepada orang minoritas. Jangan merasa benar, tapi harus melakukan yang benar. Oke, inilah hijriah. Hijriah kalau kita susuli, astagfirullahaladzim, ya. Siapapun yang punya komitmen, Nuh alaihissalam punya komitmen. Anak, istri nggak mau bertauhid kepada Allah, tinggal. Tuh, lihat beliau bikin sejarah baru. Bagaimana umat beliau membawa sejarah baru. Nah, kita ini harus anak cucunya harus bikin sejarah. Jangan sejarahnya yang kelam. Enak, Bu, saya kan sering dakwah keluar ya. Dulu kalau saya ketemu para pejabat, sebelumnya susah salaman sama saya. Saya walaupun kiai udah dikenal di mana-mana, tetap aja beliau baik. Tapi begitu beliau masuk di sel, beliau minta, Pak Yai, minta air adem. Tahu sampean baju peta adem mungkin? Baju peta kan ada, iki loh. Dan saya bilang, kok panjenengan tuh salah. Air adem ada di Alpamidi, bukan ada di Pasar Adi. Nah iyalah, aku kan Yai Sadi katanya. Panjenengan salah dengar. Aku Pak Yai Sadi, bukan ada air adem, bukan Pak Yai Sadi, ada di Alpamidi. Kenapa saya tahu? Karena saya sering kali mendampingi masalah tentang hukum. Ibu tahu kalau ada berita Pak Antasari, tahu? Sebelah itu saya, dia pakai jubah. Saya selusuri kehidupan ini, saya belajar, saya rubah bagaimana penjara itu harus betul-betul paham. Kalian pulang dari penjara jangan jadi sampah masyarakat. Saya ajarkan tauhid, saya berikan Quran, semua mestinya saya rubah sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya jalani di mana-mana. Ketahuan sama penguasa, ketua lapasnya diberhentiin. Nih, nah inilah ulama ini tugasnya mulia, jangan pernah takut jadi ulama susah. Saya bilang sama murid saya, maaf Pak, pendidikan sama yang lain. Saya kalau beli agama susah, saya berhenti.
Loh, katanya Allah Maha Kaya, Nabinya mulia. Belajar jadi manajemennya, belajar manajemen Quran, manajemen tauhid rububiyah. Dari konsep tauhid rububiyah, panjenengan ngerti, nangis. Tadi saya sama ibu bilang, kok guru saya nangis ya, kata Bu ini. Lah bagaimana nangis? Murid berjuang, bela agama, bela negara, punya gedung. Saya mau masuk, kata malaikat, opo panjenengan, kayak ono. Oh lihat para wali sana, kayak ajan aja. Terserah yang mau katain cengeng, kan enak baru dibuka dengan ajan. Selawat para Rasulullah, tawasul dulu para wali songo. Kata wali songo, lo panjenengan tuh sopo, bocah elek. Bocah elek kok seragak sudu, gak punya adab. Iya, makanya wali songo ngajarin adab. Nah saya pernah ribut, maaf saking jauh menikung ya, protes sama saya. Itu haram, bid'ah. Opo, kok suratan kenduri kok sungkem karo ibu bapak dasmu dewe, dasar lo gak ngerti kata kromo. Wah kita suku Jawa kok dihira-hira katanya haram, bid'ah palamu. Yang melahirkan kita siapa? Ibu lihat lahir dari ibu kita berumuran darah 9 bulan mengandung. Lihat doa Nabi Ibrahim, Rabbi kepilih wali walidayah warhamhu kama rabbayani. Wajar kita bukan nyembah ibu kok, sungkem sebagai tanda syukur kepada Gusti Allah. Enak aja ceramah, tak sobek mulutmu itu, nggak ngerti kearifan lokal, ngomong bid'ahin. Datang ibu, bapak, nun sewu pak, terima kasih. Ini ajaran Nabi Ibrahim loh. Nabi Ibrahim melahirkan yang namanya ibunda, Siti yang melahirkan anak kayak apa? Beliau, wahai putraku Ismail, aku bermimpi. Beliau tuh sungkem mantu. Nggih, ibu, nggih, bapak, abi, umi, iya. Lah kita mau nikah, tiru, datang. Maafin saya, ibu sudah mengandung, melahirkan, merawat saya, bapak mencari nafkah. Makanya pengantin itu nangis. Kenapa? Karena orang tua tulus, ikhlas, sabar, hidup. Nih, dikemas dengan kenduri, dengan merah putih. Usil aja lu kagak ngerti kearifan lokal. Lu ngadepin kiai udah kayak saya, berkelahi jadi bang. Berkelahi jadi turun dan atus 100. Dua lalat lu. Kenapa? Ini penting kata wali sana ini, kearifan lokal bangun sebagai kecintaan kepada ibu dan itu Robito. Kalau Robito kedua orang tua saja sudah gagal, bagaimana Robito kepada mursyidnya, bagaimana Robito pada Rasulnya? Belajar ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Robito. Nih kalau ngaji saya ngaji tasawuf, bu, nih orang tasawuf tuh keren-keren ya, keren kan? Rapi, wangi. Nah, nih makanya saya lihat kalau murid saya tuh gak pakai lambang Garuda pulang, apalagi ngerokok pecat. Ya karena gurunya keren, amin. Hijrah ini melahirkan momentum yang luar biasa. Indonesia menjadi negara yang disegani. Siapa? Kembali. Kenapa? Belanda tidak akan bisa mengalahkan Indonesia. Lihat Pangeran Penegoro, lihat Jenderal Sudirman. Kenapa? Karena sosialisasinya ke masyarakat bawah. Nih, saya mau tanya Bapak Ibu. Ini Bapak dagang nih. Kira-kira banyakkan orang susah yang makan apa orang kaya? Hah? Banyak orang susah, orang kaya makan? Banyakkan orang susah. Maka kalau jualan, programnya tuh dorong 60% orang susah jual murah, enak dan murah. 20% orang kaya makannya berpindah-pindah. Orang kaya senang-senang hati makan hari ini warung Padang, besok warung Jepang, besok warung Itali, besok warung Amerika, besok warung Cina. Orang susah mau makan Amerika, besok balik lagi ke warteg, balik lagi ke warung Pak. Maka kata kita bikin, saya bikin warung 10.000, dapat kuah rendang
dapat ayam sepotong, dapat sambal, dapat daun singkong. Kata tukang ojek, alhamdulillah murah. Satu hari 2 kali. Tiap hari berapa? Orang kaya pelit. Nih, nah Rasulullah SAW ini kearifan lokal. Baru para wali sana duduk bersama bocah-bocah Angon, bocah-bocah siapa? Petan, nih siapa lagi? Dan semua. Bu panjenengan, bu lihat kata beliau. Seandainya hari ini sampai nanam padi banyak rumput kira-kira hasilnya apa orang? Ora. Makanya di apa bahasa kita kan tandur. Apa? Matun. Sama, matun. Kok dipatun buang? Buang itu apa? Gulma. Maka sampean banyak sekali persoalan iman sampean kagak sampai marifat karena banyak gulma. Banyak namanya kan? Sirik, dengki, apalagi? Sirik, dengki, apalagi? Ujud, ria, apalagi? Pelit. Pelit. Maka Islam datang dengan keadilan sosial. Ini loh memenuhi hijriah. Makanya begitu pulang haji, Senugronya ini memata-matai suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi harus punya gelar sampai penjenengan haji. Nggak boleh 40 hari sampean ngayam. Dimata-matai. Kenapa? Jangan berkembang. NU punya cara apa? Mulai menyusup kemana? Musola, musola rumah, langgar. Panjenengan bocah cilik kalau gitu ya, habis maghrib kemono. Bocah sekarang kemana? Bocah sekarang. Kita dulu baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Baca. Alif 2 di atas an, alif 2 di atas an, in, un. Ya kan? Enak nadanya. Ba 2 di atas ban, ba 2 tidak pun ban, bin, bun. Sekarang TikTok. Loh. Boleh silakan. Tapi kita punya kearifan lokal. Saya punya strategi di Jakarta. Bagaimana bocah-bocah dikumpulin? Mana lebih baik mana? Gitu. Nah, ini kita sudah mulai diserang oleh pemahaman-pemahaman. Kita punya strategi kearifan lokal. Yo, kembali lagi ke musola. Ke musola, mbok ya ustad-ustadnya, mbok ya rapi. Jangan pasang kotak amal. Udah orang susah. Yo, bocah ngaji. Yo, pulang kasih jajan. Nah, saya praktek ini loh, orang berobat Jakarta nggak usah berobat, nggak usah bayar. Sampean sakit apa? Apa? Saya ronsen. Sampean naik apa? Punya suami enggak? Naik apa? Grab berapa? 300. 300. Ini buat berobat, ini jajan. Marketingnya laku. Ceramah, nggak usah jemput saya punya mobil. Nggak usah bayar, saya bagi duit ini. Laku saya jualan. Nah, inilah momen hijriah ini. Bukan berarti kita bilang, ayo sekarang lebih baik. Harus membuat sejarah. Makanya hari ini lihat, Ibu Yeni Uti ini punya sejarah baru, punya gedung. Buat apa? Mendidik manusia itu agar punya predikat pendidikan dan bisa langsung bekerja sama dengan pemerintah. Apa dalamnya pemerintah? Kuliner, sekolah pendidikan. Nih, kalau saya sebentar lagi punya pesantren tuh. Pesantrennya keren, amin, doain. Makan enak, minumnya RRO, anak-anaknya makan bergizi, tapi anak ente sekolah di saya, kejarin aturan. Saya tanya Bapak budget sehari belanja di Alfamidi berapa? Ayo hitung, dari mulai sabun, terasi, beras, gula, apa hitung? Bapak hitung. Tapi Bapak minimal 80% mesti belanja ke kami. Kalau Bapak saya Pak tusuk, ini Pak Komben itu muslim di Indonesia. Lu ngerti Pak? Artinya kalau udah tua peot. Artinya kenapa mereka bisa jajah kita? Kenapa kita Islam kagak? Ayo orang NU berpikir, iko kontrennya
Orang nyolong, ini nyolong, bangkrut. Orang pengen kaya nih, pengen kaya. Ya, nggak masuk akal lah. Ini yang rusak, akhirnya Islam pendidikan kita nggak jalan. Akhirnya apa? Saya tanya Bu, berapa triliun mau lebaran belanja? Ini kalau masuk ke sudutnya ke umat Islam, maka saya bilang kita bikin supermarket. Nih doain Pak, amin. Saya akan kemas masjid-masjid. Dalam salah satu kecamatan ada berapa masjid, bikin koperasi, diawasi oleh manajemen satu pintu. Umat Islam kita setiap tahun audit, keuntungannya kasih masjid, kasih anak yatim, beres Pak sebentar. Nah kalau kiai mau kaya mah susah Pak. Kiai itu mau jadi orang kaya, saya nggak mau jadi orang kaya. Saya hidup sederhana tuh, saya hidup sederhana Bu. Lihat kalau ke Semarang banyak Mercy. Kalau saya naik Kijang, ogah, capek. Apalagi naik Avanza, sakit perut, ogah. Ya biarin aja sombong dikit, gak apa-apa lah. Orang Semarang juga udah tahu. Kalau ibu marah-marah, saya makan lumpia. Artinya gini, jadi ulama konsen. Kita akan terus dapat hidayah, terus dapat pendidikan. Nah ini jarang di tempat, akhirnya kita dijajah terus ekonomi karena kita tidak pernah mandiri. Iya. Karena Wali Songo aja seperti itu Pak Guru. Masjid jadikan produk, salah satu produk adalah ekonomi. Ya, Haji Agus Salim. Kita ini ketinggalan, kurang kompak sekarang karena dipecah belah. Datang, Nun Sewu, Pak Sekda, aku minta izin ini. Inilah hijrah ini akhirnya tidak membuat sejarah baru. Kita penonton sejarah. Begitu pulang dari haji, bukan bikin sejarah. Akhirnya sejarah kita dirilis. Ayo kita kembali lagi. Nih, ini sama nih. Saya tanya, ibu-ibu, apa hijrah ini yang ibu renungi setelah di hari lansia, bapak-bapak? Ibu-ibu, bapak usianya berapa yang tua sini? Pak, turun Gak apa-apa. Panjenengan umurnya berapa? 65. Tuan saya 66. Ini 59. Pak, dalam hijrah ini, Bapak dalam sholat kan baca astagfirullahaladzim, astagfirullah. Surga kau dicari, kau dicari. Hidup saya itu. Ya kalau jadi pendidik sekolahnya di akhir lah, sekolah di kantor. Kita ini apa? Agama kita ini kita nurutin aja. Dan itu sudah dikaget tadi Pak. Itu surga. Sahabat dia bisa semua tetangga berubah. Kita nggak bisa. Saya buat sini saya malu kalau nggak ada, kalau nggak bisa bikin sekarang. Saya datang ke besok, Nusewu, Aulia, memang dia bisa ketemu saya enggak? Tuanya sama, nabinya sama, tinggal di Indonesia. Kok mereka bisa jadi wali? Kita jadi para wali. Ini turunan di gede-gede ini berubah. Nasab di bawah. Saya betul semua janji, saya kapalin banyak saya. Saya turunan Sultan Nasaruddin, turunan di Jakarta tuh banyak turunan, Semarang aja banyak turunan tuh. Ini jadi bangsa kita dilemahkan oleh persoalan-persoalan. Iya, kan Belanda emang begitu. Nasab, emang Nabi Ibrahim nasabnya sama. Kalau Nabi Ibrahim nasabnya bagus ya oke lah. Kok dia jadi takut? Emang jelas Sudirman nasabnya siapa? Cukup sapi, tapi kok bisa jadi ada besar? Sapi dari dia loh. Bapak, ngaji strategi buat dia. Kan beliau kemarin juga udah diajarin konsep kita dan dia saya bilang gue pakai kontrak ya. Kalau dia ibarat deterjen, saya kontrak deterjen. Karena saya banyak sering besar pendalaman apa namanya sayang Indonesia yang kayak gini kan anak-anak soal Wali Songo harusnya kembali lagi ke Quran.
itu jangan dikira. Selama kita mau minta, ya maaf ya bisa ada gubernur minta sorry, ya saya buat susah masih banyak. Kalau berat datang, enggak, saya juga bisa ya enggak apa-apa. Ini Jadi untuk membangun semangat gairah kesan keturunan keadilan sebagai berangkat kembali kita bahas. Indonesia terkaya di dunia. Semua Asia yang di Indonesia. Saya di perusahaan minyak 32 tahun. Saya kerja di perusahaan minyak. Saya banyak belajar bagaimana berusaha yang bagaimana kajian. Saya riset ke Mekah 17 tahun. Saya cuma datang cuma kok saya punya hebat. Terus kalau saya cuma lihat Nabawi doang, saya nggak bisa bikin sejarah. Batal sebelah saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus bagaimana suasana salawatu taibatulil asal dari kalimat Nabi. Oh ya menang saya orang bodoh kayaknya. Orang kita udah disatukan kok. Ruhul jihad kita sudah harus melihat ini suatu hasanah. Makanya saya dulu kali terus saya punya murid nih usaha dia cuma ngasih 5%. Ini kan ini saya ada. Jadi kalau saya ngajarnya ada tugasnya di karena kronologisnya memang harus begitu. Saya lihat kok Mbak Manu di gunung di masjid dengan Quran gitu. Jadi posisinya kayak gini nih, nah, so kita kaji nih, ada apa sih di bulan Hijriah ini momentum sejarah. Saya nggak mau jadi penonton sejarah. Saya harus belajar dari sejarah. Saya harus bisa nih, apa mungkin bisa dari sejarah. Jawa, dari mulai masuk Cirebon sampai Jawa Tengah sejarahnya masuk Cirebon, Sunan Gunung Jati, masuk Sunan Kalijaga, masuk Sunan Kudus, tapi Sunan Kudus berhenti dulu. Apa yang menarik ya? Iya menarik, kearifan lokal. Panjenengan saling menghargai karena berdasarkan sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adab sampean karena di sini tidak boleh bentuk sapi. Bagaimana kita masuk kalau kita tidak menghadap? Sila kedua pakai masuk, baru masuk musyawarah mufakat. Oke, Islam seperti ini, ini potong kerbau, ya lama-lama kita beli. Kita Sunan Kudus itu beli tuh, kontak beli. Nggak pakai sila kedua nggak bisa masuk. Perjalanan belajar sampai Sunan Kudus. Ya saya dia kalimat lo kamu sedih belajar lo panjenengan piye lo ngertos ora gitu. Rasulullah mati kalimat lokal. Nah ini suku Jawa ini hebat, tapi saya dirusak oleh PKI gaya baru. Iya susah nyebut PKI karena ada partainya. Tapi gayanya modelnya gitu loh. Sampai Jabar Solid. Nah, panjenengan sampai sini jalannya suruh pulang. Besok lanjutin lagi. Baru ke Sunan Muria. Kalau mau kaji ilmu, jangan aku ke Sunan Muria. Ngampel. Pergi ke Ngampel. Belajar tauhid uluhiyah. Panjenengan sudah ketemu tadi kan tauhid rububiyyahnya sama Jabar Solid. Belajar tauhid uluhiyah. Dari Ngampel kita belajar. Ya, panjenengan ziarah. Saya punya umatnya. Panajal Al-Mukarram, Bapak Sekretaris Daerah, Insya Allah Wali Kota Semarang, sampun rawuh, Bapak Kiai Haji Iswar Aminuddin MT. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sutrisno atas sambutannya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekda Kota Semarang. Alhamdulillah beliau sudah hadir.
bersama kita semuanya. Mohon izin Pak Sekda, saya berikan kesempatan untuk memberikan sambutan, memberikan motivasi kepada kita semuanya agar warga Kota Semarang ini makin sejahtera, makin makmur dan sebagainya. Kepada beliau mohon izin kepada Bapak Sekda Kota Semarang, Bapak Haji Insinyur Iswar Aminuddin MT, kepada beliau waktu dan tempat kami. Kota Semarang Bapak Dr. Agus Budianto SHM, kawan-kawan Forkopimda Semarang Barat, para ketua organisasi profesi, serta seluruh jamaah majelis Sikon Asmawat Al-Maliki dan seluruh jamaah majelis tabligh akbar pada pagi hari ini yang insya Allah dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di dalam acara tabligh akbar bersama Mursyiduna Syekh Yai Haji Sa'adi Al-Batawi dalam rangka peresmian gedung baru kampus Jasa Wisata Hotel School Semarang. Alhamdulillah. Kakeknya dia satu guru Syekh Maliki, lalu Aladi, saya Abbas, dia kakaknya bukan di sini enggak, sebetulnya di Geraha Wisata. Jadi beliau digendong oleh Syekh Muhammad. Saya lagi tidur, kakinya nyok. Titik kukunya jalakin sedikit. Silakan untuk bisa